Shalom saudaraku, Renungan Suara Kebenaran 29 Januari 2024 hari ini bertemakan berlatih dan berjuang. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-4 firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat pilihan. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5 tertulis bahwa hanya orang-orang tertentu yang ditentukan menjadi umat pilihan. Ditentukan menjadi umat pilihan bukan berarti ditentukan masuk surga. Ditentukan menjadi umat pilihan artinya ditentukan untuk memiliki kesempatan untuk bertumbuh, memiliki kesempatan untuk berbuah. Masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan berbuah di sini. Kita adalah orang-orang yang benar-benar harus bersyukur karena kita adalah umat pilihan, saudaraku. Ibarat ranting, kita adalah ranting yang ditanam di pokok anggur. Yesuslah pokok anggur itu, dan kita rantingnya. Tidak semua orang memiliki kesempatan atau anugerah ini. Hanya orang-orang yang dikhususkan. Dan ini tergantung dari hak prerogatif Allah. Dikatakan di sini Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Di sini sebenarnya hendak diberitahukan kepada kita bahwa ini bisnis milik Bapa, bukan milik siapa-siapa, saudaraku. Bahkan bukan milik Yesus sendiri, melainkan milik Bapa, dan Yesus adalah pokok anggurnya. Sebagai umat pilihan yang digambarkan sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur, kita dituntut untuk berbuah. Tentu buah yang dimaksud haruslah berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud Tuhan yaitu karakter ilahi, karakter Allah itu sendiri. Saudaraku, sebagai manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, lalu kita menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kepada dirimu dan diriku, saudaraku. Jadi supaya kita mengalami terus proses perubahan, supaya kita bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, itu butuh perjuangan yang sungguh. Kita butuh latihan, kita butuh perjuangan. Sempurna seperti Bapa artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita punya kepekaan untuk kita bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah buah itu, saudaraku. Itu buahnya. Yesus menjadi model manusia yang Bapa kehendaki. Yang prinsip hidup Yesus adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Untuk kita punya prinsip hidup seperti Yesus itu, kita harus berjuang, berlatih, dan berproses, saudaraku. Seperti ranting tidak bisa berbuah jika tidak menempel pada pokok anggur, dan terus menyerap unsur-unsur nutrisi dari pokok anggur tersebut. Begitu juga dengan kita, orang Kristen, tidak akan berbuah, tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah tanpa berlatih,
tanpa berjuang setiap hari, berproses menuju seperti hidup seperti Yesus itu hidup. Ini anugerah, saudaraku. Tetapi anugerah ini memberi kita tanggung jawab. Dengar baik-baik, saudaraku. Anugerah ini free diberikan kepada engkau dan saya. Tetapi anugerah ini memberi kita tanggung jawab. Ironisnya banyak orang Kristen tidak paham hal ini. Mereka hidup sembrono, sembarangan. Mereka tidak berusaha memiliki kepekaan kepada kehendak Allah. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, kau harus mengambil keputusan yang tepatnya, yang harus sesuai dengan kehendak Allah saja. Jangan ngawur, jangan sembrono. Karena apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, saat ini, kau harus memperkarakan apa yang harus kau putuskan atau kau lakukan. Dan itu menjadi latihanmu untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hari ini kau penuh dengan problematika hidup, itu saatnya kau berlatih untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah atau melakukan kehendak Allah. Dan kalau engkau berlatih terus, saudaraku, itu akan membuat dirimu semakin cakap mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya. Itulah buahnya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh berjuang, maka kita berbuah. Dan Tuhan akan menolong kita bisa berbuah lebat. Lebih lebat lagi. Bagaimana kita sendiri mau berjuang atau tidak. Tuhan akan membersihkan unsur-unsur dosa. Unsur-unsur manusia lama, monster diri kita. Supaya kita semakin berbuah lebat, saudaraku. Dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Wow, jadi orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Allah akan melakukan kehendak Allah. Dia akan berbuah lebih banyak, saudaraku. Pastikan itu engkau dan saya. Amin, saudaraku. Pastikan itu engkau dan saya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau berbuah, atau yang tidak mau hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah akan dipotong dan dibuang, saudaraku. Mengerikan. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar, maka ada pokok anggur yang salah atau yang palsu. Maka saya mengingatkan melalui renungan pagi hari ini, jangan menempel pada pokok anggur yang palsu, saudaraku. Yaitu dunia ini. Dunia ini adalah pokok anggur yang palsu. Iblislah pengusahanya. Jangan menempel. Jangan menyerap hal-hal duniawi yang membuat dirimu menghasilkan buah-buah kejahatan, kedengkian, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Karena itu semua tidak sesuai dengan kekudusan dan kesucian Allah. Ingat, saudaraku, setiap menit, setiap waktu, setiap hari, kita harus memilih di dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir setelah menjadi Kristen, engkau dan saya kebal kepada dosa. Dan kita merasa, oh kalau aku sudah jadi Kristen otomatis aku berbuah. Tidak, saudaraku, itu kesalahan. Banyak orang berpikir begitu. Itu kedangkalan di dalam mereka memahami kebenaran. Jangan engkau berpikir kalau aku sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, maka aku pasti masuk surga. Padahal dalam hari-hari hidup engkau tidak mengusahakan apapun untuk engkau hidup di dalam ketepatan kehendak Allah. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Kalau hari ini engkau mengerti bahwa keselamatan yang cuma-cuma diberikan kepada engkau dan saya menuntut tanggung jawab dalam hidupmu dan hidupku. Dan proyeksi Allah Bapa menyelamatkan kau dan saya adalah
untuk membawa rohmu dan rohku berada bersama dengan dia kembali. Berarti berlatihlah mulai hari ini, berjuanglah dan berproseslah jadi anak-anak kesukaan Allah Bapa. Selamat pagi, jadilah manusia benar hari ini. Tuhan memberkati. God bless you.